Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih bersama-sama menyaksikan agenda acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bermanfaat bagi diri kami sendiri dan pemirsa sekalian. Pemirsa budiman yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita mencoba membahas materi yaitu matan hadis arba'in Imam An-Nawawi. Tentunya para pemirsa sekalian sudah mengenal dan paham, ya sebagian kita bahkan sudah hafal hadis-hadis yang sudah diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi ini, yaitu hadis arba'in. Mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini kita banyak sekali nanti akan mendapatkan mungkin manfaat, makna dan tujuan atau manfaat ringkasan dari hadis yang insya Allah sebentar lagi sama-sama kita simak. Yang pertama, kita akan langsung membahas saja ini hadis yang pertama tentang setiap amal tergantung dari niatnya. Setiap amal tergantung dari niatnya. Maksudnya apa? Ya, setiap aktivitas yang kita lakukan memang harus diawali dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, niat yang lurus, karena nanti itu akan menunjukkan bagaimana nanti ke depannya ketika kita mengawali suatu aktivitas kita atau perbuatan kita, amal kita dengan kebaikan, pastilah insya Allah nanti kebaikan juga yang akan kita dapatkan. Langsung saja, An Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, hadis ini yang menjelaskan kepada kita tentunya kenapa hadis ini diletakkan di awal, ya karena para ulama mereka memang bersepakat bahwasanya setiap aktivitas itu memang diawali dengan niat yang baik, sehingga nanti itu akan menentukan ke depannya bagaimana kelanjutan perilaku kita, perbuatan kita, amalan kita. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat makna dari hadis ini adalah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrah, ya dalam hijrah ini Rasulullah SAW, kalau kita lihat sejarah hijrah di sini adalah perjalanan Rasulullah dan para sahabat mereka, ya dari Makkahil Mukarramah ila Madinatil Munawwarah ila Madinatil Munawwarah. Nah, ini yang masuk dengan hijrah, atau dalam bahasa lain hijrah itu adalah kita meninggalkan sesuatu yang tadinya enggak baik atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya kita melakukan aktivitas atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sadar sendiri, menyadari itu tidak baik, kemudian kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji mengikrarkan diri untuk tidak melakukan apa yang telah kita lakukan selama ini karena kita tidak tahu, karena kita hilaf. Perlu kita sadari, itulah namanya manusia. Manusia kadang salah, kadang berdosa, kadang alpa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Adam itu mereka pasti ya kadang melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, mereka menyadari, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan kualitas ibadahnya dan mereka berdoa agar tidak melakukan apa yang mereka lakukan selama ini. Selanjutnya, paman kanat hijratu ilallah, siapa yang ingin hijrah, ya
ingin merubah dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengarahkan, ya. Allah akan mengarahkan, Allah akan memberikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan, akan berikan jalan untuk menuju taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan keberkahan, akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan rezeki yang berkah, umur yang berkah, amal yang berkah, ilmu yang berkah. Sebaliknya, ketika kita mengawali aktivitas ini atau hijrah ini dengan niat yang tidak baik, begitu juga sebaliknya. Misalnya kita ingin berhijrah karena dunia, yusibuha awimra'atin yusibuha, atau mungkin karena kita ingin niat berkeluarga atau menikah saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam agama ini menjelaskan kepada kita, apapun aktivitas kita sandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari bangun tidur kita sampai seharian kita beraktivitas, kemudian kita tidur kembali, semuanya itu ada doa, dan itu dilandaskan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Inilah penting niat, ya, mengawali aktivitas kita, baik itu dalam ibadah kita, ya, dalam ibadah sholat, dalam ibadah puasa, atau muamalah yang lainnya, sehingga apa yang kita lakukan ini berkualitas. Allah lebih mencintai amalan-amalan kita ini semuanya berkualitas, diawali dengan niat yang baik. Pertanyaannya, bagaimana nanti ketika di tengah perjalanan ternyata niat kita salah? Makanya kita harus namanya tajdid dunia, memperbarui niat kita, karena was-was itu adalah datangnya dari setan. Oleh karena itu pengaruh sekali ketika kita berada di lingkungan yang baik, niat kita akan terjaga dengan baik. Sebaliknya kalau kita berada di lingkungan suasana yang tidak baik, lambat laun nanti kita akan terpengaruhi. Pertanyaannya, mampu nggak kita bisa mewarnai orang-orang sekelilingnya atau sekeliling kita, atau sebaliknya justru orang-orang yang tidak baik tadi bisa mempengaruhi kita dan kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, ini saja mungkin sekilas pengantar dari hadis yang pertama ini dari Imam An-Nawawi, hadis Arba'in. Mudah-mudahan apa yang telah Rasulullah SAW katakan kepada kita, man hafizu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'atsallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, yang maknanya barang siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis tentang perkara agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama rombongan ahli fikih dan para ulama. Artinya apa? Ketika kita bisa menghafal ini, bisa mempelajarinya, bisa mentadaburinya, bisa mengaplikasikannya, insya Allah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kita akan dibangkitkan bersama ulama, para fuqaha. Itulah ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, dan Allah akan mengangkat beberapa derajat bagi orang yang berilmu, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari materi yang singkat ini mengingatkan kita, ya, untuk terus belajar dan terus belajar, karena belajar itu tidak ada batasannya, tidak ada batasan usia dan sebagainya. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.